Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik Bu, baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya baik dan tentunya sehat dalam rangka mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Bu Hasni dari SMP Negeri 6 Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini, saya diberi amanah untuk membagi materi kepada Bapak Ibu. Adapun materinya tentang sebagaimana yang saya akan tampilkan dalam slide. Namun sebelumnya, kita berdoa dulu sebelum kita memulai materi, maka sebaiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, saya share materinya. Oke. Ya, saat ini mungkin sudah nampak di layar Bapak Ibu. Sangat jelas Bu. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada materinya tentang pembuatan action plan bimbingan dan konseling. Action plan ini bisa juga dikatakan sebagai rencana operasional dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah Bapak Ibu sekalian. Adapun materinya terdiri dari pengantar dan komponen serta contoh action plan. Kita masuk materi pertama, yaitu pengantar. Rencana operasional BK. Apa sih itu rencana operasional BK? Ya, dalam membantu guru bimbingan dan konseling mencapai tujuan BK selama 1 tahun, diperlukan rencana kegiatan yang memberikan panduan untuk penyusunan program tahunan dan semesteran. Rencana operasional atau action plan bimbingan dan konseling merupakan rencana detail yang menguraikan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ya. Selanjutnya, komponen rencana operasional. Jadi dalam menyusun action plan, itu ada beberapa komponen yang harus ada di dalamnya. Yang terdiri dari, pertama, bidang layanan. Bidang layanan ini berisi tentang bidang layanan bimbingan dan konseling yang disesuaikan dengan keadaan dari peserta didik atau keadaan dari konseling. Kalau konseling itu membutuhkan layanan pribadi, maka kita akan memberikan dia layanan pribadi atau layanan-layanan lainnya yang sesuai dengan kondisi konseling itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua, komponen kedua yaitu tujuan layanan. Dalam action plan, kita akan mencantumkan tujuan layanan berisi tentang tujuan yang akan dicapai yang berbasis hasil asesmen yang terdiri dari tugas perkembangan atau standar kompetensi kemandirian siswa. Jadi di sini ada 10 standar kompetensi kemandirian siswa atau SKKPD siswa yang harus dijelaskan tujuan dari layanan itu dalam action plan. Yang ketiga, komponen layanan, yaitu terdiri dari komponen layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan perencanaan individual, serta dukungan sistem. Jadi komponen layanan ini juga harus tercantum di dalam action plan atau rencana operasional. Yang keempat, strategi layanan. Strategi layanan yang dilakukan dan disesuaikan dengan komponen layanan. Contohnya bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok atau bimbingan-bimbingan lainnya yang sesuai dengan keadaan siswa. Yang kelima, harus mencantumkan kelas. Jadi di dalam action plan kita mencantumkan tingkat kelas yang akan mendapatkan layanan BK tersebut. Jadi harus dicantumkan. Selanjutnya,
Komponen yang keenam, materi. Materi ini berisi tentang tema atau topik materi yang akan dibahas untuk mencapai tujuan tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Yang ketujuh, metode. Action plan berisi metode yang akan kita berikan kepada siswa dalam layanan bimbingan dan konseling tersebut. Yang kedelapan, alat atau media. Di sini kita tuliskan alat-alat, media, sarana pendukung yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan layanan. Misalnya PowerPoint, kertas, pulpen, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Yang kesembilan, evaluasi, di mana evaluasi ini berisi jenis dan alat evaluasi yang digunakan untuk memastikan ketercapaian tujuan layanan. Apakah itu asesmen proses atau angket dan lain sebagainya yang bisa digunakan dalam melaksanakan evaluasi. Komponen yang terakhir atau ke-10 yaitu ekuivalensi, yaitu penyetaraan kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan jumlah jam. Misalnya kita melakukan bimbingan klasikal membutuhkan 2 kali 40 menit, kita tentukan di situ. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada rencana kegiatan contoh action plan bimbingan dan konseling sebagaimana yang tadi saya jelaskan, bisa dilihat Bapak Ibu di layar monitornya. Ini tadi contoh, misalnya ini ada bidang layanan. Misalnya bidang layanan pribadi. Tujuannya apa? Kita tulis ke dalam kolom tujuan. Misalnya, peserta didik memiliki kesadaran melakukan berbagai kegiatan ibadah dengan kemauan sendiri. Komponen programnya itu adalah layanan dasar. Strategi layanannya bimbingan klasikal. Kelas yang akan mendapatkan bimbingan ini kelas berapa? Misalnya kelas 7 kah, atau kelas 8, atau kelas 9. Materinya tentu sehubungan dengan tujuannya tadi, yaitu ibadah dengan kemauan sendiri. Ya, materi ini kita mungkin buat dalam slide-slide yang kita akan berikan di dalam kelas peserta didik atau konseli yang membutuhkan tadi. Misalnya dengan metode ceramah atau diskusi. Selama dalam kegiatan, media apa yang digunakan atau alat, misalnya slide PowerPoint. Kalau misalnya kita melakukannya daring, ya mungkin kita butuh tampilan slide PowerPoint. Seperti itu Bapak Ibu. Terus evaluasi, proses dan hasil. Jadi kita bisa memberikan evaluasi melalui asesmen proses dan asesmen hasil. Selanjutnya, ekuivalensi. Berapa jam kita akan memberikan materi itu? Ya, contohnya saya kasih di sini 2 jam atau 2 kali 40 menit sebagai jam masuk kelas yang biasanya ditentukan di jadwal pendidikan atau di jadwal sekolah Bapak masing-masing, seperti itu. Contoh kedua, bidang layanan sosial. Ini contoh khusus untuk bidang layanan sosial. Tujuan layanannya apa? Misalnya, konseli dapat mengetahui pentingnya komunikasi untuk menyampaikan pesan, ide, atau gagasan dalam hidup bermasyarakat. Komponen layanannya, layanan dasar. Strategi layanannya, bimbingan klasikal. Kelasnya mungkin kelas 8. Materinya ya sehubungan dengan tujuannya tadi, yaitu komunikasi efektif. Metodenya ceramah, diskusi. Media alat, slide PowerPoint. Evaluasi proses dan hasil. Ekuivalensi bisa 1 kali 40 menit, bisa seperti itu Bapak Ibu. Contoh ketiga, dalam bidang layanan belajar. Tujuannya peserta atau konseli dapat menerapkan sikap dan kebiasaan yang benar dalam belajar, hingga dapat membangkitkan semangat belajar. Komponen programnya layanan dasar, strategi layanannya bimbingan klasikal. Kelas yang dituju mungkin kelas 9, materinya meningkatkan motivasi belajar, metode diskusi, media alat, slide PowerPoint, evaluasi proses dan hasil, ekuivalensi 2 jam misalnya. Yang terakhir contoh karir. Ya. Peserta didik mampu mengelola keuangan saat indekos. Ya, mungkin di wilayah Bapak Ibu ada tinggal di indekos karena sekolahnya di perkotaan. Biasanya masalah ini muncul. Ya, komponen programnya
pemahaman dan perencanaan individu. Strateginya konseling individu, karena misalnya hanya satu orang saja yang bermasalah dalam hal ini. Kelas dari anak tersebut, kalau dia kelas 7 berarti kita cantumkan di sini kelas 7. Materinya kiat-kiat mengelola keuangan saat indekos. Metodenya disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. Misalnya kalau pendekatan konseling itu pendekatan menggunakan pendekatan individu, mungkin kita bentuknya hanya diskusi. Ya, karena memang disesuaikan. Kalau media alat, ya mungkin kalau ada video yang bisa ditonton oleh peserta didik atau konseli yang bersangkutan, dia di contoh film bagaimana orang-orang indekos misalnya, seperti itu. Evaluasinya proses dan hasil, ekuivalensi 2 jam atau 1 jam, dikondisikan dengan kebutuhan dari konseli itu sendiri. Baik Bapak Ibu, demikian, terima kasih apa yang bisa saya sampaikan mengenai pembuatan action plan. Jadi dalam kegiatan ini sebentar mungkin Bapak Ibu akan diberikan kesempatan dalam membuat action plan secara langsung. Tapi sebelum itu, barangkali dari Bapak Ibu ada yang masih kurang dipahami atau ingin ditanyakan, saya beri kesempatan. Saya Bu. Ya, silakan Pak Hamka. Pertanyaan saya, apa alasan Ibu di layanan ini hanya menggunakan bimbingan klasikal, Bu? Itu hanya contoh Pak saja. Itu hanya contoh saja yang saya cantumkan. Bapak Ibu nanti kalau dalam merencanakan bisa mencantumkan bimbingan klasikal, kelompok, individu, atau kelas besar, ya bisa, tergantung dari permasalahan konseli yang ada. Itu tadi saya cantumkan hanya contoh, seperti itu Bapak. Oh ya. Ya. Oh ya, ini hanya contoh. Bisa kita bisa variasikan juga Bu di sana tergantung dari kondisi siswa yang kita anu. Iya, sebenarnya action plan ini kita buat sesuai dengan hasil asesmen. Apakah itu asesmen kebutuhan peserta didik atau alat ungkap masalah peserta didik. Action plan itu disusun berdasarkan kondisi-kondisi peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu. Siap. Ya. Terima kasih Pak Hamka atas pertanyaannya, luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu Nur Hidayat atau Bapak Ahmad Apandi? Barangkali ada pertanyaan menyangkut action plan sebelum kita masuk praktek ya, pembuatan action plan itu sendiri. Bagaimana Bapak Ibu? Mengefektifkan waktu, bagaimana kalau langsung role play aja Bu? Ya, action plan ini seperti apa? Ya, baik. Boleh Bapak Ibu, saya berikan waktu mungkin 5 menit dalam membuat action plan. Atau Bapak Ibu boleh tulis di kertasnya hal-hal apa saja, komponen-komponen apa saja, atau boleh disebutkan komponen-komponen apa saja yang harus ada di dalam action plan itu sendiri. Boleh dicoba disebutkan, masing-masing menyebutkan yang sesuai dengan apa yang saya tadi paparkan. Mungkin boleh disebutkan. Kalau paham kan komponen-komponen apa saja yang harus salah satunya Bu, layanannya yang layanan yang jenis-jenis layanan harus ada itu. Ya, betul sekali, paham kan. Di situ ada 10 komponen ya Bapak Ibu. Seperti bidang layanan tadi. Ya, betul. Ya, bidang layanan. Ya. Tujuan layanan harus ada komponen layanan. Ya, tujuan layanan. Ya. Bagaimana Bu Nur Hidayat? Strategi layanan juga. Ya, strategi layanan juga. Betul sekali Pak Ahmad Effendi. Bu Nur Hidayat mungkin dan harus ada ekuivalensi. Ya. Yang penting Bu, yang terpenting dari ini harus ada masalah. Iya, karena action plan ini berangkat dari hasil analisis masalah.
dan hasil analisis Iya. kebutuhan siswa. Jadi, action plan itu tidak akan jadi, tidak akan tersusun jika tidak berdasarkan Kalau pada tidak ada acuan masalah. asesmen. Iya, seperti itu Bapak Ibu Betul, ya. betul. Iya. Betul sekali. Baik, Ya. untuk lebih semangat lagi kita ice breaking. Kita ice breaking-nya tepuk Coca-Cola saja supaya lebih segar. Ya, Bapak Ibu. Kita ice breaking dulu. Ya, bisa kita mulai? Baiklah. Oke. Oke. Boleh. Ya. Boleh. Sudah Iya, tahu Bu. kan Gimana semua tuh? bagaimana tepuk Coca-Colanya? Bisa dipraktikkan kembali, Bu. Oke, saya praktekkan. Belum. Oke. Kita akan tepuk tangan 3 kali seperti ini, Bapak Ibu. Coca-Coca, Coca-Coca, Cola-Cola, Cola-Cola, Coca-Cola. Coca-Cola. eh, brrr. Boom. Ya. Itu bunyi Oke. terus karena muka Coca-Cola, Bapak Ibu. Bisa kita mulai? Oke. Bisa. Bisa, Bu, Ya. bisa. Baik. 1, 2, 3. Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Coca, Cola-Cola. Cola-Cola, Coca-Cola. Coca-Cola. Luar Luar biasa. biasa. Sudah segar ya Bapak Biasa, Ibu. luar Sudah biasa. minum Coca-Cola. Sudah minum Coca-Cola ya. Tepuk tangan, Bu. Tepuk tangan untuk Ibu ya. Luar Tepuk biasa. tangan. Luar biasa. Baik, apakah masih ada yang perlu ditanyakan barangkali dari Bapak? Masih ada? Atau sudah tidak ada? Kalau sudah Ya, tidak Bu, ada, cukup. berarti pesertanya Cukup, sangat luar cukup. biasa, sudah memahami semua. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada materi ini kita bisa dapat memahaminya dan mempraktekannya dalam kegiatan kita sebagai guru BK di sekolah ke depan. Amin. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Amin. Bapak Ibu Insyaallah, amin. atas kehadirannya dalam mengikuti materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.